Di Malaysia ini di penjara, tapi di Indonesia guys malah dibuatkan tirai sebagai pengaman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi di Malaysia beda guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya. Ini Masya Allah tabarakallah. Di Malaysia ini di penjara, tapi di Indonesia guys malah dibuatkan tirai sebagai pengaman. Nah, apa itu? Kita akan bahas ini karena ini sangat menarik ya guys ya. Dan semoga menjadi pelajaran dan tambahan wawasan bagi kita semua guys ya. Buat teman-teman semua yang mau belanja bisa langsung klik link di sini atau bisa lihat katalog yang ada di video ini. Jom kita simak videonya. Let's go. Bulan suci Ramadan adalah waktu bagi umat Islam untuk melatih kesabaran, pengendalian diri, dan memperkuat nilai ibadah. Betul. Namun, perbedaan kebijakan dalam menyikapi Ramadan justru memunculkan perdebatan di tengah masyarakat. Di satu sisi, Kenapa ada tuh? negara yang menerapkan aturan sangat ketat terhadap umat Islam yang tidak berpuasa, termasuk larangan makan di tempat umum serta sanksi denda dan hukuman. Tujuannya jelas, menjaga kesakralan Ramadan dan menghormati nilai agama yang dijunjung tinggi. Di sisi lain, terdapat kebijakan yang tetap menjalankan program makan gratis bagi pelajar selama bulan Ramadan. Meskipun secara teknis makanan diberikan untuk dibawa pulang dan dikonsumsi saat berbuka, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Banyak yang menilai bahwa pendekatan tersebut kurang selaras dengan semangat pendidikan ibadah sejak dini, karena anak-anak yang sedang belajar berpuasa justru dihadapkan pada makanan di siang hari. Perbedaan cara pandang ini memperlihatkan betapa pentingnya kepekaan sosial dan nilai keagamaan dalam merumuskan kebijakan publik. Ramadan bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi momen pembentukan karakter, disiplin, dan keimanan, khususnya bagi generasi muda. Kami mahasiswa menolak keras pernyataan yang mengatakan selama bulan Ramadan MBG tetap berjalan. Puasa itu ibadah, bukan alasan untuk memindahkan jam makan seolah rakyat tidak punya martabat. Kebijakan yang diambil dengan bijak, bukan asal-asalan dari balik meja kekuasaan. Anak-anak ini sudah sahur, sudah niat puasa, sudah diajarkan orang tuanya tentang kewajiban ibadah sejak dini. Lalu di sekolah malah dikasih makan di siang hari. Mengatakan yang puasa dimakan saat buka, yang tidak puasa makan sembunyi-sembunyi di sekolah. Maka itu bukan solusi, itu pelecehan akal sehat. Sejak kapan negara mengajarkan warganya makan diam-diam? Sejak kapan sekolah dijadikan tempat sembunyi, bukan tempat pendidik? Puasa itu wajib loh Pak, bagi yang sudah balik. Kalau anak-anak batal karena kebijakan negara, bapak-bapak semua mau menanggung dosanya. Jika ya ini yang menyebabkan kita masuk surga dengan pemerintahan yang istilahnya ya agama saja ditabrak gitu loh ya. Maksudnya ini kan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada rukun Islam gitu. Bukan kerjasama, tapi memang sudah kewajiban daripada kita semua untuk apa? Melatih anak-anak kita belajar berpuasa. Bukan gara-gara MBG ini guys ya, anak-anak jadi nggak berpuasa, malah mereka malas untuk berpuasa. Lah sudah dikasih makan harus dimakan dong ya kan. Langsung nanti ada yang berkomentar, itu kan menguji iman bang bagi anak-anak yang mendapatkan MBG. Kita melatih, orang namanya dilatih, ditahan. Mau di mana coba? Kamu melatih diri kamu, ditahan, tahan, ada godaan aja ya. Kalau kita oke lah, tapi kalau anak-anak dikasih kayak gitu, ini harus MBG, eman-eman dan lain sebagainya. Gimana konsepnya gitu loh guys ya. Sebuah kebijakan ini yang membuat istilahnya kayak
gimana sih di Indonesia itu apa ya, kebijakan-kebijakan daripada pemerintahnya itu kadang agak-agak gimana gitu. Jadi rakyat itu bingung gitu dengan apa yang pemerintah ada kebijakan seperti ini seperti itu gitu kan. Sebuah kebijakan hanya bisa berjalan dengan cara memalukan. Maka yang salah bukan rakyat, yang salah adalah kebijakannya. Kami tidak butuh aturan yang memaksa. Kami butuh negara yang berpikir, peka, dan menghormati realitas sosial. Bulan puasa program makan bergizi gratis tetap jalan. Gimana caranya? Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi bilang distribusi MBG sempat dihentikan sementara selama libur sekolah dari 27 Februari hingga 5 Maret. Tapi udah jalan lagi pada 6 Maret 2025. Tapi kan kebanyakan lagi puasa. Itu gimana? Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana bilang nih kalau program MBG di bulan Ramadan punya mekanisme yang beda sama MBG yang biasanya. Gimana teknis pelaksanaan MBG saat Ramadan? Salah satu yang berbeda banget itu MBG-nya bakal dikasih ke anak-anak buat dibawa pulang dan dikonsumsi pas buka puasa buat anak-anak yang jalanin ibadah puasa. Oh, sempat viral tuh MBG dengan ultra processed food atau makanan instan. Tapi ada telurnya sih, aman tuh. Soal ini, Kepala BPOM Taruna Ikrar memastikan MBG aman dibawa pulang dan dikonsumsi. BPOM dan BGN juga memastikan masing-masing komponen makanan gak bakal dicampur biar mencegah basi. Menu yang tahan lama ya berarti, kayak apa tuh? Beberapa contohnya itu susu, telur rebus, kurma, kue kering fortifikasi, buah, dan sesekali bubur kacang hijau atau kolak dengan tetap perhatiin komposisi gizi. BGN bilang ada perbedaan di kemasannya. Perbedaan kemasan? Iya, ada inovasi pakai kantong sebagai kemasan baru dalam pendistribusian makanan di sekolah-sekolah. Nah, kantongnya dibawa lagi hari besoknya buat ditukar dengan kantong baru. Oke, kalau tadi kamu bilang sempat berhenti ketika libur sekolah, berarti pas Idul Fitri juga libur dong? Iya, pada 3 Maret 2025, Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi bilang kalau MBG bakal libur saat libur lebaran, dari 26 Maret sampai 8 April. Nanti berlanjut lagi pada 9 April 2025. Oh gitu, aku pikir bakal libur dulu, makanya aku tanya. Badan Gizi Nasional Agak aneh gitu loh guys ya. Oke lah, masuk di akal gitu kan. Kalau istilahnya nanti dibungkus dan lain sebagainya gitu kan. Aduh. Tarik nafas dulu guys, ya kan. Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana menyampaikan jika program MBG tetap berjalan selama bulan suci Ramadan, untuk yang puasa bisa dimakan saat berbuka ya, atau buka. Untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah. Ngapain sembunyi? Udah kebijakan di sekolah, gak usah makan di sekolah, karena sekolah menerapkan untuk anak-anak itu berpuasa. Sama kayak anak saya ketika TK saja. TK loh Pak, TK besar itu pada bulan puasa catering di sekolah ditutup dan anak-anak tidak boleh bawa minum dan makanan dari pagi sampai siang. Itu melatih anak-anak supaya berpuasa. Ya, tapi kalau sama Badan Gizi Nasionalnya ini anak-anak harus makan sembunyi-sembunyi, bagaimana anak-anak istilahnya untuk melatih mereka? Karena mayoritas kita itu adalah muslim kan, seperti itu ya Pak ya. Nah di situ, coba kita dengerin komentar daripada bapaknya nih. BGN melalui Dadan Hindayana menyampaikan jika program MBG tetap berjalan selama bulan suci Ramadan. Untuk yang puasa bisa dimakan saat buka, untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah. Kalau Pak, yang liburan semester ini aja pun, banyak kali yang nggak makan. Tahu? Orang pada liburan Nataru, MBG tetap jalan. Makanya. Orang pada puasa, MBG tetap jalan. Gak sekalian nanti Lebaran tetap jalan juga itu, Kan sayang tuh diliburkan. Kalau Lebaran hari besar Muslim diliburkan, pada cukup nggak tuh nanti tuh, Hari besar Nasrani bisa ya tetap jalan ya kan? Iya. Padahal yang Natalan pun banyak kue nih, banyak makanan di rumah ya. Kayak makanan yang lain itu. Yang lain pun pada malasnya ngambil ke sekolah. Ini MBG program atau proyek, sampai segitu ngejar targetnya. Mau ngejar cuan untuk pegangan Lebaran, gimana? Jangan kasar kali mainnya, enggaknya yang longor-longor kali kan semua ini. Ternyata orang muslim di Malaysia nggak boleh beli makanan ketika bulan puasa.
Jadi kami kemarin baru nyampe di Indonesia, di Malaysia, dari Indonesia kan. Pas kami nyampe otomatis kami nggak puasa kan, karena kami musafir. Bukan masalah musafir sih, imannya nggak tebel sih, masih tipis sih, nggak kuat imannya. Jadi kami beli makanan, habis kami beli makanan dan kami order makanan itu kan. Pas kami order katanya gini, kamu muslim atau bukan? Kata yang penjualnya. Kami bilang kami muslim. Nah kalau muslim nggak boleh beli di sini katanya. Nanti kena saman, kata kami kena saman. Maksudnya kesamaan itu kayak denda sih kalau di Indonesia ya. Jadi masya Allah gitu, aturan di sini luar biasa, sangat menghargai muslim gitu kan, keren banget sumpah. Jabatan Agama Islam Melaka menahan 5 individu selepas dipercayai tidak berpuasa dengan makan di halayak ramai sepanjang 4 hari umat Islam menjalani ibadah puasa tahun ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama Melaka, Datuk Rahmat Mariman berkata, kesemua mereka ditahan di beberapa restoran yang menjadi lokasi panas tumpuan kaki ponteng puasa. Menurutnya, penguatkuasaan yang dijalankan sejak hari pertama Ramadan dibuat berdasarkan intipan dan aduan orang awam kepada Jaim. Dari 4 lokasi yang disebut penguatkuasa Jaim hari ini, hanya seorang lelaki ditahan di sebuah restoran mamak kerana didapati membeli 2 bungkus minuman dan makanan. Rahmat menambah, amaran telah diberikan kepada pemilik premis agar tidak menjual makanan atau membenarkan pelanggan beragama Islam makan di premis mereka. Kepada geng plastik. Nah beda guys ya, ada Jaim di Malaysia. Di kita pemerintahnya malah suruh makan sembunyi-sembunyi, apalagi anak-anak yang lagi dididik gitu kan. Orang tua diperhatikan di Malaysia. Kalau muslim ya tidak berpuasa kecuali mungkin ini ya, kalau wanita ada haid dan lain sebagainya. Kalau laki-laki ya kan, demi menjaga gitu loh guys ya, menjaga gitu ya. Allah, beda dengan kita guys. Ini baru plan ya, semoga bisa dirubah nanti, tapi nggak tahu juga bisa dirubah atau tidak, sehingga istilahnya mungkin MBG itu ya bulan puasa sudah tidak diberikan atau diganti dengan apa ya kan. Nah seperti itu mungkin istilahnya ya intinya tidak makan di sekolah lah, seperti itu, jangan dikasih makan. Kita aja dari rumah, kalau dari sekolah itu ditegaskan untuk tidak membawa apa-apa kalau sudah TK besar gitu. Kalau TK kecil masih, jadi kalau TK besar dia sudah boleh belajar. Nah anak saya sekarang sudah ada yang SD, jadi ke depan ini memang ya mereka belajar puasa gitu loh guys ya. Seperti itu guys ya. Allahumma sholli ala Muhammad, beda banget. Tik hitam, hati-hati 30 hari, 30 info undang-undang. Info pertama yang saya nak share hari ini adalah mengenai undang-undang bagi Muslim yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tahu tak, denda dan penjara boleh dikenakan mengikut undang-undang syariah negeri masing-masing. Sebagai contoh, negeri Pahang mengenakan denda sebanyak RM3,000 dan penjara sehingga 2 tahun. Bagi negeri Kelantan pula, denda boleh dikenakan sehingga RM2,000 dan atau penjara sehingga 2 tahun kepada mereka yang tidak berpuasa secara terang-terangan. Jadi kepada geng plastik hitam, hati-hati dan jangan ponteng puasa. Padah menjual makanan kepada orang Islam yang tidak berpuasa sepasang suami isteri, masing-masing didenda sebanyak RM1,500 oleh Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu pada Rabu. Tertuduh yang berusia 57 tahun dan isterinya berusia 55 tahun itu turut berdepan hukuman penjara 6 bulan sekiranya gagal menjelaskan denda berkenaan. Hakim Syari Zamzam Ismail membuat keputusan itu selepas kedua-dua tertuduh yang juga pemilik kedai mengaku bersalah terhadap pertuduhan yang dibacakan. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh didapati menjual kepada orang Islam makanan untuk dimakan pada waktu berpuasa di bulan Ramadan. Kedua-dua mereka didakwa melakukan kesalahan itu pada jam 11.25 pagi Selasa di sebuah kedai makan di daerah Kuala Terengganu. Bagi kesalahan itu, mereka didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 19-E Enactment Kesalahan Jenayah Syariah Takzir Terengganu Pindaan 2022. Sementara itu, mahkamah turut mengeluarkan waran tangkap terhadap seorang lagi lelaki yang juga pelanggan di kedai berkenaan. Ia susulan tertuduh yang berusia 43 tahun itu gagal menghadirkan diri bagi sebutan kes sama di mahkamah pada Rabu. Mahkamah kemudian menetapkan 15 Mei depan sebagai tarikh sebutan semula kes.
pendakwaan dikendalikan pendakwa syar'i Jabatan Pendakwaan Syariah Terengganu manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Tuan Sejaid. Sekarang kita berada di bulan Ramadan yang mulia. Saya nasihatkan supaya kita tingkatkan amal kita pada bulan Ramadan. Ingat, Seksyen 22 Enakmen Keseladanan Syariah 2013, iaitu tidak menghormati Ramadan. Awas kepada mereka-mereka yang tidak berpuasa. Jika ditangkap dan disabitkan kesalahan, boleh didenda. Yang pertama, denda dengan ringgit Malaysia tidak melebihi RM3,000. Yang kedua, penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Sekali lagi saya ingatkan supaya kita lebih tingkatkan iman kita, amal kita pada bulan Ramadan yang mulia. Masya Allah. Jadi pemerintah itu ingin rakyatnya itu taat beragama, guys. Apalagi agama Islam di Malaysia sangat kental sekali, dijaga betul-betul. Makanya di sini Masya Allah kita bisa melihat sangat banyak perbedaan ya antara bagaimana kebijakan ataupun bisa dikatakan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah tentang bagaimana istilahnya menghormati Ramadan ini di Malaysia ada, guys ya. Kalau di sini, guys, Allahumma sholli ala Muhammad, hari pertama sampai hari ketujuh tutup semua tuh toko ya, tutup semua tuh kedai makan. Tapi setelah itu ditutup tirai, guys, dan boleh makan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi di Malaysia beda, guys ya. Kedai-kedai tetap buka ya kan, kedai mama dan lain sebagainya. Mungkin di awal Ramadan juga tutup, saya juga kurang tahu. Tapi selama bulan Ramadan itu buka ya, tapi hanya bagi orang yang non muslim saja. Kalau ketahuan yang muslim makan di situ, ya didenda lah, disaman seperti itu. Dan ketika ada penjual yang menjual kepada muslim, penjualnya muslim menjual kepada muslim, didenda juga. Ini kebijakan yang sangat-sangat keren menurut saya, guys ya. Sehingga orang-orang itu lebih sadar bahwasanya ini bulan Ramadan, ini kewajiban kita sebagai muslim ya. Pemerintah ya, pemerintah Malaysia ini menjaga supaya apa? Rakyat yang beragama muslim ini, yang beragama Islam ini, yang seorang muslim ini taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya kentalnya Islam di Malaysia dan juga di Indonesia. Ini ya teman-teman bisa tahu sendirilah bagaimana kekentalan Islamnya itu sendiri dari konten ini ya, guys ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan semoga ini kedepannya menjadi contoh bagi kita. Pemerintah lebih tegas lagi ya kepada istilahnya undang-undang ataupun apa kebijakan yang mereka buat seperti itu ya, guys ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang beda sih, guys ya, bagaimana istilahnya Menteri Agama di sana juga, Jakim, semuanya lah ya. Semoga Indonesia bisa lah meniru sedikit demi sedikit lah ya, supaya istilahnya kekuatan iman kita ini menjadi apa namanya, guys ya, tameng ya bagi diri kita sendiri. Kalau pemerintah juga mendukung kan enak gitu loh, guys ya. Karena juga di Indonesia mayoritas muslim seperti itu ya, guys ya. Kan tidak mengganggu non muslim ya. Ketika istilahnya kebijakan itu hanya untuk orang Islam, ya tidak mengganggu orang non muslim. Non muslim tetap beraktivitas seperti biasa. Cuman kita ini dijaga oleh pemerintah supaya kita itu bersemangat untuk berpuasa gitu loh, guys ya. Seperti itu ya, guys ya. Keren sih, guys ya. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.